Selain waktu, ya berhubungan dengan waktu pelaksanaan terkait dengan pembagian dividen, kita juga membahas tentang apa saja sih bentuk-bentuk dividen yang bisa dibayarkan atau dibagikan kepada pemegang saham oleh perusahaan. Nah, selain perusahaan bisa membayar dividen berupa kas, maka perusahaan juga bisa membagikan dividen kepada investornya. Yang pertama berupa dividen saham. Nah, kalau untuk dividen saham ini, contohnya investor A membeli 1.000 lembar saham. Lalu dari dividen pembagian dividen saham ini, si investor A kebagian 500. Sehingga setelah si investor menerima dividen dari saham dari perusahaan, maka jumlah kepemilikan si A itu akan meningkat dengan adanya penambahan jumlah lembaran yang dimiliki. Yang tadinya hanya memiliki 1.000, karena dia mendapatkan dividen saham sebanyak 500 lembar, maka jumlah dividen sahamnya menjadi 1.500. Otomatis tingkat persentase kepemilikan si investor itu juga akan meningkat ketika mereka mendapatkan saham dari pembagian dividen. Lalu yang kedua, dividen berupa dividen scrip. Nah, dividen scrip ini biasanya dilaksanakan ketika perusahaan belum mendapatkan atau belum mempunyai uang yang cukup untuk membagikan dividen kepada investor. Contohnya tahun 2019, investor akan mengumumkan dividen senilai 10 juta. Ternyata pada waktu pembayarannya yang harusnya dividen tersebut dibayarkan tanggal 5 Januari sampai tanggal 5, ternyata si perusahaan belum dapat uangnya nih buat pembagian dividen. Maka perusahaan boleh nih memberikan scrip atau promise atau surat perjanjian bahwa mereka akan membayarkan hutang atau membayarkan dividennya kepada pemegang saham. Nah, kebijakan ini disebut dengan pembagian dividen scrip karena si investor baru menerima nota atau surat perjanjian bahwa perusahaan akan membayarkan. Nah, untuk dividen scrip ini selain si investor mengalami kerugian ya karena penerimaan dividennya agak terhambat, tapi di sisi lain perusahaan di investor juga akan memperoleh dana tambahan berupa adanya bunga dari surat perjanjian tersebut. Karena biasanya kalau sepertinya si pembayaran itu tidak otomatis, nilai yang diperoleh oleh perusahaan harus berubah juga seiring dengan adanya perubahan nilai dari uang. Lalu yang ketiga ada dividen properti. Nah, ini biasanya ketika si perusahaan ini membagikan dividennya bisa berupa aset, bisa berupa akun yang lain seperti investasi yang lain, sehingga namanya disebut dengan dividen properti. Lalu yang keempat ada dividen likuidasi. Nah, untuk dividen likuidasi ini pembagian dividennya itu tidak mengacu ke perolehan laba atau ruginya, tapi mengacu ke jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan dari semua investor. Nah, untuk dividen likuidasi ini biasanya itu dibagikan ketika perusahaan benar-benar tidak akan liquid, akan bangkrut, sehingga perlu dilakukanlah proses likuidasi. Dan perlu sebelum likuidasi kan ada hak-hak yang harus dipenuhi dulu selain dia sebelum perusahaan menutup, yaitu memberikan dividen kepada yang berhak, yaitu investor. Untuk pencatatan akuntansi terkait dengan dividen kas, tadi kan ada beberapa jenis sih nih dividen yang dibagikan kepada investor. Yang pertama dividen kas. Contohnya di sini PT XYZ mengumumkan dividen pada saat UPS tanggal 25 Maret itu adalah tanggal pengumuman bahwa perusahaan akan membayar tanggal 20 April kepada investor sebagai pemegang saham. Lalu di tanggal 10 Aprilnya ada tanggal pencatatan dan jumlah dividen yang dideklarasikan adalah atau yang diumumkan senilai Rp550 per lembar dan jumlah saham yang beredar senilai 10 juta lembar saham. Nah, untuk mengakui hal tersebut, maka yang pertama kita harus mencatat tanggal pengumuman, yaitu tanggal 25 Maret, tanggal deklarasi. Karena sudah diumumkan, otomatis timbul kewajiban bagi perusahaan untuk membayar dividen. Sehingga di debitnya pengurangan saldo laba, di kreditnya ada hutang dividen. Jumlahnya 5.500.000.000. Lalu tanggal 10 April karena dicatat dan hanya administrasi saja, maka tidak perlu adanya penjurnalan. Lalu tanggal 20 Aprilnya itu ada pengakuan pembayaran di mana si hutang dividennya menjadi berkurang dan di kreditnya ada pengurangan
kas. Nah, untuk yang tanggal 25 Maret bisa di debitnya ke saldo laba atau ke dividen. Lalu untuk jenis dividen saham, tadi kan ada selain dividen kas, kita juga bisa membagikan dividen berupa saham. Nah, untuk saham ini kan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing. Kalau sepertinya dividen saham yang dibagikannya itu kurang dari 25%, maka saham yang diterbitkannya sebagai dividen tadi itu diukurnya berdasarkan nilai wajar. Tapi kalau sepertinya si dividen sahamnya itu dalam jumlah besar, maaf ya, harus ini dikoreksi dulu, yaitu lebih dari 25%, maka pengakuan atau dasar pengukurannya itu dengan didasari pada nilai nominal, bukan nilai wajar. Nah, untuk contohnya di sini ada PT JAK mengumumkan pembagian dividen dalam bentuk saham sebesar 20% dengan nilai wajar sahamnya Rp25 per lembar. Diasumsikan bahwa posisi ekuitas pemilik PT JAK itu sebagai berikut: jumlah saham yang beredarnya 30.000 lembar, nilai nominal sahamnya Rp20, tambahan modalnya 300, dan seterusnya. Lalu di sini kita kan ada pengumuman nih bahwa tanggal pengumuman itu si perusahaan akan membagikan 20% dividen. Karena di sini ke pembagiannya hanya 20%, kurang dari 25%, maka kita mengukurnya berdasarkan nilai wajar. Dan nilai wajar si saham pada saat itu nilainya Rp25 per lembar. Maka untuk mengukur jumlah laba ditahannya berapa yang dikurangi untuk pembagian dividen senilai 20% dikali jumlah saham yang beredar kan 30.000 lembar ya, dikali dengan si nilai wajar sahamnya Rp25, sehingga diperolehlah 150.000. Lalu untuk dividen saham biasa yang tersedia untuk dibagi itu kan ngacunya ke nilai nominal karena si perusahaan memiliki sahamnya dengan nilai nominalnya 20. Maka untuk perhitungannya sama 20% sesuai dengan jumlah dividen yang akan dibagikan dikalikan dengan jumlah lembarannya berapa, 30.000 lembar, dikalikan dengan nilai nominal si saham tersebut senilai 120.000. Sehingga di sini kan ada selisih antara nilai wajar dengan nilai nominal, maka selisihnya diakui sebagai tambahan modal depositor. Begitu pun juga pada saat penerbitan atau saat pembayaran dividen, sehingga di debitnya menjadi berkurang si dividen saham biasa yang tersedia untuk baginya. Lalu di kreditnya ada penambahan saham biasa, karena tadi kan si sahamnya tersebut diserahkan kepada pemegang saham, dan otomatis lagi si saham yang dimiliki oleh pemegang saham itu akan menambah lagi modal si perusahaannya atau PT JAK-nya senilai dengan jumlah yang dia terima, yang investor terima, yaitu 120 juta. Lalu setelah adanya setelah si adanya kebijakan bahwa si perusahaan akan membagikan dividen berupa saham, sehingga jumlah atau perubahan ekuitasnya menjadi berubah. Yang tadinya saham biasanya itu lembarannya hanya 30.000 lembar, tapi karena sudah adanya pembagian dividen saham, maka ada penambahan 6.000. Dari mana? Dari 20% dikali 20% saham 20% dividen saham yang akan dibagikan dikalikan 30.000 lembar dapat 6.000 kan ya, sehingga jumlah lembaran sahamnya setelah tanggal pembagian itu menjadi 720.000. Sedangkan untuk tambahan modal depositornya berubah, tadinya 300 tambah dengan yang 30 ini jadi 330, termasuk juga saldo labanya yang tadinya 600.000 karena ada pengumuman pembagian dividen, otomatis akan mengurangi laba ditahan sehingga jumlah saldo labanya menjadi 450.000. Nah, jika tadi kita membahasnya pembagian dividennya tuh kurang dari 25%, dan ini kalau kita membagainya lebih dari 25%. Contohnya di sini 50%. Untuk perhitungannya sama seperti yang tadi, bahwa kita harus menghitung dulu berapa nih jumlah lembaran saham yang akan dibagikan sebagai dividen kepada investor. Karena dibagikannya 50%, maka dihitung dulu 50% dikali 30.000 lembar dikali 20 sesuai dengan nilai nominal. Kenapa nih nggak pakai nilai wajar? Karena yang dibagikannya itu lebih dari 25%, itu 50 juta, sehingga untuk mengakuinya kita menggunakan nilai nominal.
Untuk di kreditnya sama, untuk pada saat penerbitan juga sama seperti yang tadi, sehingga jumlah ekuitasnya itu berubah. Yang tadinya saham biasanya memiliki nilai 3.000 lembar kan 30.000 lembar, karena di sini ada pembagian saham kepada investor, maka ada penambahan sebanyak 15.000 lembar, sehingga diperolehlah saham biasanya 100.000 tambah modal di store-nya tidak ada ya, tidak berubah karena tidak ada selisih. Lalu saldo lebahnya juga berkurang karena di sini adanya pengurangan saldo laba ditahan.